memang Gus yang ada di depan mata kita ini tidak layak untuk dihargai sebagaimana guru kita. Dia cukup dihargai sebagai apa? Sebagai anak dari guru kita, udah. Halo semuanya, selamat datang kembali di Muzakarah episode keberapa nih ya? 5 Pak? 6, 7 ya? Oke lah, sudah ke-7 berarti kayaknya ya. Kemarin gue udah cukup berarti kita ngebahas tentang apa tuh? Salafi. Aduh, gue juga agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Karena gue bukan orang yang expert banget di bidang silsilah keilmuan dan golongan-golongan gitu tuh kan. Fokus bahasan kita kali ini tuh lebih ke gini. Kenapa ya di NU itu banyak banget Gus? Muhammadiyah nggak ada Gus-Gusan gitu. Aha. Gus. Oke, Gus ya. Sebenarnya buat kata Gus ini itu tuh diambil dari panggilan dalam bahasa Jawa, setahu gue ya, itu namanya aslinya itu Cah Bagus. Udah, Cah Bagus diambil Gusnya doang. Biasanya panggilan Cah Bagus ini diperuntukkan untuk pesantren-pesantren NU ya. Pesantren-pesantren NU rata-rata manggil anaknya ya. Ini untuk anak kiai pondok. Yang laki ya, khususnya yang laki ya. Pesantren-pesantren NU yang punya kiai anak laki-laki, yang mana kiainya punya anak laki-laki itu manggil anaknya Gus, ya. Jadi ini hanya panggilan, bukan gelar, oke? Bukan gelar, ya. Gak bisa tuh tiba-tiba nama gue Valdo dipanggil Gus Valdo tuh, gak bisa, harusnya ya. Tapi entah kenapa di masyarakat penyematan kata Gus itu kayak ada tuh Gus Pixman. Ya, emang dia anak kiai ya? Gitu. Karena sejatinya kata Gus itu untuk anak kiai sebenarnya. Atau anak dari golongan atas. Ada orang namanya Alberto dipanggil Gus Albert misalnya gitu kan. Padahal dia bukan anak kiai misalnya. Nggak bisa tuh kayak gitu harusnya. Nggak bisa. Cuman memang di Indonesia kata Gus ini tuh udah populer banget sehingga jadi kayak semacam apa ya? Gelar haji gitu loh. Gelar apa panggilan Pak, Mas, Kang, nggak gitu, yang bisa disematkan ke siapa aja, padahal aslinya nggak bisa. Oke, kenapa sih banyak banget NU itu gus-gusnya bermunculan, gus-gus mudanya itu bermunculan ke sosial media, bahkan banyak yang menuai kritik gitu ya, beberapa ada yang menuai kritik. Nah ini yang perlu kita bahas nih, menarik ya. Kenapa sih gus-gus NU itu banyak menuai kontroversi? Karena pertama satu, mereka itu masih muda, ya. Pertama mereka itu masih muda. Walaupun mereka anak kiai, ya, walaupun mereka itu adalah anak kiai dan mereka masih muda, itu tidak bisa memastikan tingkat ilmunya, ya, layak untuk dijadikan sebagai panutan. Menurut pendapat gua, berdasarkan pengalaman pribadi gua, karena ada beberapa anak kiai di pesantren itu yang, misalnya contoh gini. Pesantren-pesantren NU itu ada namanya Gus Jadab gitu, biasanya kayak gus-gus yang tingkahnya itu kayak ODGJ, tapi sebenarnya katanya, cuman Allahualam, katanya itu tuh orang pintar yang udah kelewat pintar sehingga nggak mampu menahan ilmu makrifat sehingga akhirnya kelihatannya jadi kayak Jadab gitu. Katanya gitu. Contohnya kayak Gus Jadab, tingkah lakunya ada kayak siapa tuh yang kayak Akira Nakai itu siapa? Itulah ya yang ini nih orangnya ya, yang kayak Akira Nakai. Nah itu kan ada, dia kan Gus juga kan, dipanggil Gus juga kan itu. Apakah yang seperti itu wajib atau bisa kita jadikan tokoh? Menurut gue tidak. Kenapa? Karena harusnya memang betul kalau beliau adalah sosok seorang anak kiai, oke, kita hargai sebagai anak kiai. Tapi melihat bagaimana cara dia bersosialisasi ke masyarakat, menurut gue pribadi agak kurang pantas untuk dihargai selayaknya selevel dengan kiai atau guru kita sebenarnya. Karena ini kan anak guru kita. Dia anak guru kita, cukup dihargai. Tapi kalau untuk dinaikkan levelnya setara dengan guru kita cara penghormatannya mungkin agak sedikit berlebihan kalau menurut pendapat gue ya. Nah makanya, gus-gus muda, ada Gus kemarin yang joget-joget. Yang di luar tari tarim ya. Kalau tari tarim kan tarian Arab, itu menurut gue gak masalah. Tapi kalau misalnya ada yang joget-joget atau ada yang, apa ya, tingkah lakunya di sosial media mungkin terlihat kurang pantas atau gimana lah gitu. Nah, di masyarakat Indonesia itu tuh sangat-sangat buta dengan hal-hal semacam itu. Kenapa? Karena masyarakat yang sangat menghormati ya,
gue nggak bisa bilang NU doang sih kayak gitu ya. Kadang-kadang ya tapi rata-rata orang-orang NU sih kayak gitu. Masyarakat NU yang sangat-sangat menghargai Gus ini itu tuh too much. Contoh, ada anak kiai di pesantren gua, usianya baru sekitar 7 tahunan dulu ya. Gua tuh udah pasti lebih tua kan dari dia. Terus teman gua tuh lagi ngasuh ya anak si Gus ini gitu kan. Terus pas mau pamit, temen gue yang cium tangan. Kata gue, kenapa cium tangan? Dia anak kiai, iya, tapi kan dia lebih tua dari kita. Ya kita mau menghormati, oke menghormati, tapi perlukah dengan harus cium tangannya? Menurut pendapat gue, enggak. Kenapa? Karena secara status tuh dia yang lebih, secara status umur ya, dia yang lebih muda daripada kita. Kita yang harus dihormatin sama dia. Menurut gue. Hormati dia sebagai anak kiai, oke, tapi nggak perlu harus sampai cium tangan. Menurut gue itu berlebihan. Itu menurut gue. Salah satu contohnya kayak gitu. Atau misalnya di masyarakat kayak tadi. Ada Gus yang tingkah laku di sosial medianya nggak sesuai misalnya. Tidak mencerminkan layaknya tokoh agama atau tokoh masyarakat. Terus dia membuat kegaduhan atau kekeliruan di masyarakat lewat sosial medianya. Masyarakat yang mencintai Gus tersebut itu seakan buta terhadap kesalahannya. Menganggap seolah tetap anak kiai harus dihormati, nggak boleh dikritisi, ya. Jadi kayak Gus itu selevel malaikat gitu. Nggak ada salahnya di mata orang-orang yang mencintai Gus ini, yang menghormati Gus ini. Menurut gue tuh berlebihan tuh kalau sampai di situ. Gue pribadi nggak ada masalahnya kalau ada anak kiai ya, yang memang salah, ya udah kita kritisi aja. Jangan takut kehilangan berkah guru. Karena memang Gus yang ada di depan mata kita ini tidak layak untuk dihargai sebagaimana guru kita. Dia cukup dihargai sebagai apa? Sebagai anak dari guru kita, udah. Gitu aja. Masyarakat Indonesia itu berlebihannya tuh di situ tuh. Sesalah apapun Gus gua, dia tetap adalah anak dari guru gua dan gua nggak boleh mengkritik dia. Gua harus diem. Ya ini yang terjadi akhirnya. Para Gus-Gus bermunculan, ya. Ketika para Gus-Gus ini bermunculan ke atas, ke sosial media dengan tingkah lakunya yang mungkin ya Allah alam ya. Ada yang ngerekam terus kelihatannya kayak nggak pantas gitu ya. Bermunculan ke sosial media gitu kan. Terus ada hujatan-hujatan dari orang-orang di luar sana yang menghujat Gusnya. Yang dilakukan para pecinta Gusnya apa? Hanya membela. Oke kalau memang itu keliru, tapi kalau memang benar-benar itu salah, apakah wajib dibela? Tidak menurut gue. Rasional aja, gue sebagai warga, gue bukan warga NU, gue sebagai santri NU, ya kita tuh rasional aja lah. Ya, menurut gue, gini, tidak perlu memberikan penghormatan berlebih untuk sesuatu yang sifatnya masih sesama manusia, menurut gue gitu. Karena sesama manusia itu derajatnya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan-tingkatan itu hanyalah tangga yang diciptakan oleh manusia. Jadi menurut gue, selagi kita sama-sama manusia, kita masih sama-sama punya kesempatan untuk salah dan dosa. Dan walaupun itu guru kita, walaupun itu adalah anak dari guru kita, kalau mereka salah, kita berhak untuk mengkritisi. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan kita diskusi di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya.